Glory Man United. Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terupdate dari Manchester United khusus untuk Anda para pecinta Manchester United. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like, subscribe dan juga share informasi ini kepada semua fans Manchester United di seluruh dunia. Dan berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Donny van de Beek siap voucher setelah Ten Hag datang. Donny van de Beek tidak diberi kesempatan bermain yang cukup di Manchester United. Namun sekarang senang melihat Donny van de Beek mulai bermain rutin di Everton. Van de Beek pindah ke Inggris di tahun 2020 silam. Dia direkrut Manchester United dari Ajax Amsterdam dengan harga yang cukup mahal. Namun semenjak tiba di Inggris, Donny van de Beek kesulitan mendapatkan jam bermain reguler di Manchester United. Alhasil pada musim dingin kemarin dia dipinjamkan ke Everton. Dalam waktu yang relatif singkat, Donny van de Beek mulai menemukan performa terbaiknya bersama Everton. Dia mendapatkan kepercayaan penuh dari Frank Lampard untuk bermain. Michael Carrick ikut merasa senang melihat Donny van de Beek mulai merasakan nyaman bermain di Everton. Menurutnya sang pemain punya sikap yang bagus meski menjalani periode yang sulit di Old Trafford. "Saya senang untuk Donny," kata Michael Carrick. "Dia adalah anak yang hebat, sikapnya bagus." Michael Carrick tidak memungkiri kepindahan Donny van de Beek ke Manchester United tidak berjalan sesuai rencana. Pasalnya sang pemain tidak mendapatkan kesempatan bermain yang cukup di sana. Sepak bola terkadang lucu, terkadang hal-hal tidak berjalan seperti yang Anda inginkan karena berbagai alasan saat Anda pindah ke klub tertentu. "Saya senang dia bermain, dia membutuhkan pertandingan, dia jelas tidak memiliki cukup kesempatan bermain. Dia sudah mengatakan itu selama setahun terakhir," ungkap Michael Carrick. Meski mengalami kesulitan di Manchester United, tidak diragukan kemampuan yang dimiliki Donny van de Beek. Gelandang asal Belanda tersebut mempunyai banyak kelebihan. Donny van de Beek diyakini bakal bersinar saat Erik ten Hag melatih Manchester United. Pasalnya kedua sosok tersebut sempat bekerja sama di Ajax Amsterdam. Ketika itu Donny van de Beek tampil begitu impresif dan berkembang menjadi gelandang serang yang hebat di kompetisi Belanda. Donny van de Beek bisa bermain bagus karena cocok dengan skema permainan yang diterapkan oleh Erik ten Hag. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan sang pemain bakal menghidupkan lagi karirnya di kompetisi Premier League. Wanti-wanti David Moyes ke Manchester United, siapapun manajernya akan kesulitan. Manchester United masih mencari manajer tetap untuk menangani tim mulai musim depan. Ex-manajer Manchester United David Moyes menyebutkan situasinya akan sulit untuk siapapun. Manchester United akan menutup musim ini dengan manajer interim Ralf Rangnick. Mereka kini tengah mempertimbangkan sejumlah nama untuk menjadi manajer tetap. Dua nama terdepan untuk mengisi jabatan tersebut adalah pelatih Ajax Amsterdam Erik ten Hag dan pelatih Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino. Manajer West Ham United David Moyes yang menjadi penerus pertama Sir Alex Ferguson di United pada 2013 silam mengingatkan bahwa pekerjaan ini begitu sulit. Nyatanya manajer-manajer top seperti Jose Mourinho ataupun Louis van Gaal juga tidak bertahan. Van Gaal memenangi Piala FA, sementara Mourinho mengantar United meraih Liga Eropa, Piala Liga Inggris dan Community Shield. Moyes sendiri hanya memenangi Community Shield di Manchester United. Sementara manajer lainnya, baik tetap maupun sementara seperti Ryan Giggs, Ole Gunnar Solskjaer ataupun Ralf Rangnick tanpa gelar. Untuk Moyes, tantangan di Manchester United adalah tekanan besar dan ritme yang tidak lagi sama dengan era Sir Alex Ferguson. United tidak akan memberikan terlalu banyak waktu untuk manajer baru dan menginginkan sukses segera mungkin. "Saya terus mendengar Manchester United butuh manajer top untuk membuat perbedaan. Manchester United pernah punya Jose Mourinho dan Louis van Gaal. Dua di antara pelatih terbaik di dunia. Keduanya luar biasa. Keduanya merupakan pemenang," ujar David Moyes kepada The Athletic. "Satu pelatih luar biasa, satunya lagi seorang pemenang besar. Manchester United pernah punya banyak manajer top. Saya tidak menempatkan diri di kategori tersebut sama sekali. Tetapi mereka pernah mempunyai sejumlah manajer besar. Kesulitannya untuk mereka adalah untuk benar-benar menemukan ritme yang sama dengan saat di bawah Sir Alex Ferguson. Masa itu jika dilihat kembali adalah hal luar biasa untuk klub mereka. Sungguh luar biasa," ungkap Moyes. Manchester United disarankan bujuk Thomas Tuchel tinggalkan Chelsea. Mantan gelandang Manchester United Semi McIlroy menyarankan agar The Red Devils untuk membujuk Thomas Tuchel untuk meninggalkan Chelsea. McIlroy menilai Thomas Tuchel sosok yang tepat untuk melatih Setan Merah karena dianggap sebagai seorang pemenang. Manchester United yang sedang mencari manajer baru saat ini sudah dihubungkan dengan beberapa nama pelatih top. Namun belakangan kandidat pelatih United mulai mengerucut pada dua nama, yakni Mauricio Pochettino dan juga Erik ten Hag.
Akan tetapi, Sammy McRoy menyarankan Manchester United untuk mencoba meyakinkan Thomas Tuchel agar meninggalkan Chelsea untuk melatih di Old Trafford. McElroy mengklaim Thomas Tuchel layak menjadi manajer United karena disebut sebagai seorang pemenang. Manchester United adalah pekerjaan yang luar biasa bagi manajer manapun, tetapi ini adalah pekerjaan yang sulit. Banyak hal harus diselesaikan di sini, ungkap McElroy. Kenapa tidak mendatangkan Thomas Tuchel dari Chelsea? Dia seorang pemenang. Keputusan terkait siapa yang akan menjadi manajer berikutnya akan menjadi hal yang sangat penting dan akan memberikan dampak jangka panjang. Saat ini secara konsisten, para pemain United tidak menunjukkan performa yang mengesankan, ungkap McElroy. Namun, untuk mendatangkan Thomas Tuchel bukan hal yang mudah bagi Manchester United. Meski The Blues saat ini tengah mendapatkan sanksi berat dari pemerintah Inggris dan terancam ditinggalkan beberapa sponsor, tapi Thomas Tuchel justru memilih tetap setia bersama klubnya saat ini, Chelsea. Kontrak baru Bruno Fernandes jadi pertanda akhir karir Paul Pogba di United. Bruno Fernandes telah menyetujui kontrak baru dengan Manchester United yang akan membuatnya bertahan di klub hingga 2027 dan mendapatkan hampir kenaikan 2 kali lipat dari gajinya saat ini. Tidak mengherankan Manchester United ingin memberi penghargaan kepada pemain mereka yang paling produktif dan bisa dibilang terbaik sejak kedatangannya pada tahun 2020. Karena sejak tiba di Manchester, Bruno Fernandes telah mencetak 49 gol hanya dalam 117 penampilannya untuk Manchester United dan telah membuat 39 assist selama proses tersebut. Dan bukan kebetulan bahwa gaji barunya diperkirakan akan mendekati 220.000 pound sterling per pekan dan akan sangat mendekati gaji dari gelandang berpenghasilan tertinggi Manchester United saat ini, yakni Paul Pogba. Menaikkan gaji Bruno adalah sinyal bahwa kepemimpinan di Old Trafford sekarang menganggap pemain asal Portugal tersebut sebagai anggota senior dan penting bagi skuad. Sementara bagi pemain berkebangsaan Prancis yang merupakan pemenang Piala Dunia, menimbulkan keraguan pada masa depan Paul Pogba yang berpeluang didepak oleh klub. Pogba telah membuat beberapa komentar yang tidak terlalu baik untuk didengar tentang Manchester United saat bertugas bersama tim nasional Prancis bulan ini. Komentar yang menimbulkan banyak kontroversi. Anda harus jujur, 5 musim terakhir tidak memuaskan saya. Benar-benar tidak sama sekali, katanya tentang prestasi klub Manchester United. Tidak hanya sampai di situ, dia juga tidak terkesan dengan upaya Ralf Rangnick baru-baru ini yang secara tidak langsung dianggap gagal dalam memperbaiki Manchester United. Apalagi sering memainkannya di posisi yang tidak seharusnya ditempati. Tahun ini sudah mati, kami tidak akan memenangkan apapun, baik itu dengan Manchester ataupun klub lain. Saya ingin memenangkan trofi, ungkap Paul Pogba. Karena tidak pernah berhasil menemukan konsistensi dalam bentuk penampilan klub seperti yang telah dinikmati Bruno, hubungan Pogba dan Manchester United tampaknya memang akan segera berakhir, dan pergantian klub mungkin diperlukan oleh sang gelandang untuk mengembalikan karirnya di jalurnya. Dengan semua yang telah dilalui Paul Pogba dengan Manchester United dan mulai pasrahnya The Red Devils untuk mempertahankannya di dalam klub, perpisahan menjadi jalan terbaik bagi kedua belah pihak, terkhusus bagi Manchester United yang akan memulai era baru dengan pelatih permanen lainnya pada musim depan. Era yang kemungkinan tidak akan menyertakan Paul Pogba di dalam proyek jangka panjang tersebut.